Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan catatan RSZ yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para narasumber yang tentunya tidak hanya bergelut di dunia penelitian, tapi juga sangat inovatif dalam menghasilkan karya-karyanya. Pagi hari ini senang sekali saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Guru Besar Kimia Pertanian IPB yang juga sekaligus penemu Kajupit Candy, yaitu Profesor Hani Wijaya. Selamat datang Ibu di podcast Yampi. Terima kasih Bunda. Selamat pagi Bu Ros. Selamat pagi semuanya, senang sekali bisa berjumpa di podcast kali ini dengan Hani Wijaya. Ya. Ibu di dunia pendidikan dan juga penelitian, kira-kira yang pertama kali mengawali karir Ibu di dunia penelitian ini, mengapa Ibu tergerak atau memilih sebagai peneliti? Baik, ya terima kasih Bu Ros. Kalau dibilang memilih terlalu membanggakan diri, sebetulnya itu adalah satu dari kewajiban sebagai dosen di perguruan tinggi. Seperti Bu Ros tahu bahwa kami di perguruan tinggi mempunyai 3 tugas yang kita sebut Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pastinya dunia pengajaran, pendidikan. Kemudian untuk bisa mengajar dengan baik kita pasti harus meneliti, jadi penelitian. Dan yang terakhir hari ini yang saya lakukan, pengabdian masyarakat. Jadi penelitian merupakan bagian dari kewajiban saya sebagai dosen Bu Ros. Ya. Jadi sebagai pengabdian masyarakat tentunya Ibu menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin bisa Saya harapkan begitu. bisa disampaikan kepada sahabat podcast yang sudah menjadi hasil ya Bu yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, baik, terima kasih Bu Ros. Mohon maaf kalau nanti kesannya jadi narsis ya. Tapi katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan coba menyampaikan sebetulnya bukan hasil dari saya lebih cocok mengatakan hasil kami, karena penelitian tidak mungkin sendirian dan untuk implementasi apalagi banyak yang sudah digeluti, karena memang saya menjadi dosen itu sejak tahun 84. Ya, 84. Betul. Jadi jangan ditanya usia saya. Tapi intinya saya sangat menikmati. Jadi sejak saat itu berbagai penelitian sudah saya lakukan, termasuk mulai dari yang terkait dengan S3 saya, karena saya lebih bergerak di kimia pangan sebetulnya. Ya, yang katanya mahasiswa saya itu ilmu gus. Menakutkan. Tapi saya beruntung karena kebetulan di S2, S3 saya mendapat kesempatan di Jepang, dan di sana sedang banyak apa yang kita sebut dengan pangan fungsional. Jadi pangan itu tidak hanya sekedar memberi nilai gizi dan membuat kita merasa nikmat, tapi juga ada misi lain, yaitu untuk menjaga kesehatan ya ketika bugar ya. Sehingga akhirnya saya lebih banyak menggeluti ke arah itu Bunda. Diawali dengan kelompok bawang-bawangan yang bisa mulai dari membuat sate kita nikmat tapi kolesterol bisa ditangani
begitu ya Bunda ya. Tapi untuk produk itu saya lebih banyak ke mungkin yang bisa saya katakan sudah sampai ke masyarakat itu dua, yaitu pertama yang tadi Bunda sampaikan itu kajuput candy, tapi ada satu lagi yang sekarang sudah dimanfaatkan oleh industri farmasi nasional, PT Soho Farmasi, yaitu glukodiap. Jadi glukodiap ini saya harapkan bisa banyak membantu petani pengrajin. Jadi petani dan pengrajin maksud saya untuk bisa memanfaatkan hasil dari ladang sawah atau tempat menanam menjadi sesuatu yang mempunyai nilai plus yang lebih. Kalau kita angkat dia menjadi produk yang selain pangan punya fungsi, itu mau tidak mau konsumen akan mau mengorbankan lebih ya. Jadi tapi pastinya mutu hasil pertaniannya harus bagus, kan ini harus dijaga terus, dan itu keluarlah dengan tadi glukodiap ya. Glukodiap terdiri dari beberapa rempah Indonesia Bunda. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahasa kekiniannya itu adalah jamu tren. Jadi jamu yang modern ya, ya betul, pendekatannya jamu. Tapi kemasannya sangat kekinian Bunda. Kemasannya saya selalu diprotes oleh teman-teman kita yang Muslim. Bu Hani kenapa bikin wine? Sebenarnya saya tidak bikin wine, bentuknya saja seperti wine. Jadi supaya mudah diminumnya, jadi konsentrat. Itu ada mulai dari kumis kucing ekstrak ya. Jadi bukan kumis kucingnya Bunda, karena kadang-kadang suka ada yang nakal gitu. Gimana nangkep kucingnya Bu Hani? Bukan, tapi lebih ke tanaman kumis kucing. Kemudian ada kayu secang, ada jahe, ada temulawak, ada berbagai lemon. Pokoknya saya mengharapkan, saya ingin membuat jamu yang ramah lingkungan dan ramah kantong, tapi mutunya tidak tergantung amalan, karena kadang kalau jamu tuh kadang bisa oke, bisa enggak begitu. Tapi berlaku artinya untuk yang terutama untuk menjaga kesehatan. Ya, lebih ke arah sebetulnya awalnya saya waktu mengembangkan antioksidan Bunda. Tapi ternyata setelah diteliti, karena waktu itu pas COVID banyak sekali permasalahan dengan komorbid yang diabetes, dan angka penderita diabetes kita juga meningkat tajam, dilanjutkan dan kita dapatkan formula itu juga bisa untuk menekan gula darah ya. Karena yang saya kenal Ibu itu dari kajuput candy. Nah itu, nah sekarang cerita. Saya tahu Ibu sudah mendistribusikan ke beberapa rumah sakit ya. Betul, waktu COVID. Jadi saya ingat itu, wah ini kayaknya kalau inovasi lagi yang Ibu hasilkan sekarang rempah-rempah, nah itu jadi betul. Tidak hanya untuk yang COVID, tapi sekarang justru penderita yang diabetes ini. Iya, kita harapkan menekan mereka yang cenderung untuk diabetes, dan kelihatannya juga dari pengalaman, karena ini sudah dipasarkan Bunda, untuk glukodiap itu bukan saya memasarkan, tapi pihak mitranya itu sudah dari 2010 berarti 2020 ya. 2020 akhir, karena penelitiannya sendiri sih sudah sejak 2006, tapi baru diangkat di 2020 biasa kalau inovasi nggak bisa sekedar terus sudah sampai sekarang sudah tahun ke-6 ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan sudah banyak diterima kalau yang glukodiap. Kalau yang sekarang yang kajuput itu sebetulnya kalau saya bilang temuan beneran cukup malu juga, iseng. Jadi ada kebingungan, karena saya itu kan lulusan Jepang, dan kebetulan saya banyak dipercaya untuk mengurus kegiatan di Jepang. Pada zaman saya, waktu saya lulus tahun 90-an, itu kalau saya ke Jepang, itu saya bingung cari oleh-oleh. Karena kalau bawa
kerajinan tangan yang biasa kita hasilkan. Rumah di Jepang kan kecil-kecil, mau ditaruh di mana masalahnya. Tapi kalau saya bawa makanan sesuatu, kita waktu itu belum, boleh ya belum punya yang representatif dan bisa dibuat Kalau cerita, betul. Jadi akhirnya ya mikir gimana ya cara membuat murah, meriah, ramah di kantong, kemudian ada cerita keilmiahan di situ asli Indonesia. Terus keluarlah kepikiran ya ide nenek saya karena nenek saya itu dulu kalau saya sakit perut kemudian batuk suka air hangat ditetesin gitu ya. Iya. Iya, Terus sekarang itu oh masih ya, ya cuman mungkin nenek saya nggak tahu kalau yang ditetesin obat gosok celaka. Kayu minyak aciri is okay ya, yang kayu putih, tapi kalau udah jadi yang gosok kan ada fiksatif, jadi tapi ya sedikit jadi nggak apa-apa. Tapi saya jadi berpikir itu aromanya enak juga, komponen aktifnya banyak, terus juga kan rasanya dulu kalau kita ke Australia itu ada eukaliptus ya, mereka juga jual yang namanya permen eukaliptus, maka keluarlah ide gitu. Kemudian profesor saya di Jepang juga udah dibuat aja, ini enak kok ya, kalau orang Jepangnya bilang enak, kalau saya bawa buat oleh-oleh ya baik-baik aja gitu. Tapi saya baru sadar bahwa kayu putih itu sebetulnya bukan eukaliptus, bukan. Dari ini yang lain, karena kita melaleuca, iya, dari jenisnya juga udah beda. Kalau kayu putih melaleuca bunda, kalau eukaliptus. Jadi kita harus bangga karena kita punya yang asli dari Indonesia, yang puro-puro itu yang saya pakai, dan saya berani mengatakan itu saya bukan ahli bukan ahli taksonomi, tapi saya punya ya kebetulan ada partner yang beliau memang ahli di bidang hulunya kayu putih, Pak Rimbawan, beliau Profesor Rimbawan itu mengatakan ya itu adalah yang asli Indonesia, sehingga di otak saya iya kan, saya bilang aduh sayang sekali kalau sampai terus nanti hilang, karena memang sudah ada kecenderungan tempat saya dulu mendapatkan minyak aciri kayu putih itu pengrajinnya sudah mulai pindah karena banyak kayu putih alih kerja bunda, karena memang ya tidak terlalu menguntungkan, karena di daerah itu sudah jadi daerah tambang, jadi banyak yang tidak memikirkan sustainability-nya gitu. Sementara sekali dihilangkan, nanam kembali juga susah dan tidak mudah. Iya, dan yang lebih repot lagi kalau kita bicara tentang pangan, kalaupun nanti dipaksakan tumbuh di area yang bekas tambang, itu banyak senyawa yang kita tidak inginkan, terutama heavy metal. Tapi saya lihat Prof ini semangat gitu ya untuk terus meneliti. Nah barangkali itu tadi salah satu tantangannya, sehingga Prof tetap gigih untuk mengembangkan terus ya Prof. Kira-kira tantangan apa selain itu? Betul. Pertama menantang diri sendiri. Udah gini aja juga hidup gitu ya. Nah, tugas saya kan bukan itu, sebetulnya saya lebih sebagai pendidik gitu. Cuman begitu lihat ketika produk itu diterima, dampaknya banyak, itu tuh ada nikmatnya kita tidak bisa beli bunda, itu yang mungkin kita lupa. Terus yang kedua, saya juga jadi ingat sebagai pegawai negeri saya digaji rakyat. Kalau nggak ada sesuatu yang bisa dinikmati, hanya saya bangga disebut prof, kan nggak lucu ya. Saya lebih cocok bukan profesional, bukan profesor, saya lebih cocok dari provokator. Jadi ke tadi Prof yang angkanya bahan dasar. Ya. Nah kira-kira ini kan harus dikembangkan, dan kalau bisa ini menjadi produk kita yang diunggulkan gitu, bagaimana? Betul.
ini Saya tuh salah satu cara. sangat Atau sedih waktu upaya. kemarin dengar ya. Ya memang kadang-kadang pasar di kita ini tuh agak membingungkan. Jadi ketika naik permintaan banyak, tapi kan yang namanya produk pertanian kan nggak bisa kayak kita bikin pepes ya. Ada produk langsung diatur. Itu ya. Jadi banyak akhirnya pada waktu booming semua nanam, tapi sudah panen diapakan gitu kan? Dan pada waktu itu boomingnya hilang, dan itu yang membuat banyak petani kita juga jadi quote and quote mutung, males lah ngapain cuma nambah masalah. Jadi saya sedang memikirkan bagaimana kalau kita bisa memberi nilai lebih dari produk-produk pertanian itu dengan ya. membuat misalnya menjadi flavor. Ya, Ini ya. harga minyak atsiri kayu putih itu berlipat-lipat Bunda, karena kita memang membutuhkan hanya sedikit, Ya. tapi kita butuh quality tertentu. Dan saya sendiri sudah meneliti, walaupun sama-sama darinya bibitnya dari tempat yang sama di Pulau Buru itu, tapi begitu ditanam di tempat lain mutunya bisa beda-beda. Jadi Iya. kalaupun kita bisa mendapatkan partner itu, ya saya sih yakin apa yang saya lakukan tidak terlalu banyak impactnya, tapi saya hanya ingin memberi gambaran kalau si minyak kayu putih ini jadi flavor, Iya. itu nilai ekonominya bisa berubah besar. Iya. Sekarang saya kalau beli minyak kayu putih mahal sekali. Karena ya memang harus inikan supaya, dan saya memang sengaja supaya menambah apa sih penghargaan ya dengan nilai tambah itu membuat si pengrajin ini mau terus Ini ya, berproduksi. betul Bu Ros. Jadi Udah ada itu, Prof. jadi yang Flavor kemarin minyak putih. iya ya yang saya pakai buat permen itu jadi namanya Udah. flavor sekarang. jadi flavor. Jadi mungkin karena selama ini mungkin orang lebih kenal hanya untuk medical obat gosok dan jadi value-nya tidak bergerak. Tapi kalau dengan banyaknya kreasi-kreasi dan Tentunya perlu kerjasama dengan iya kreator yang ini ya, ya ya, yang olah pangan dari sisi apa bumbu dan sebagainya kan ya. ya saya sering dibilang gila sih, tapi saya bahagia karena banyak yang mendukung kegilaan saya. di awal-awal ketika penelitian kajuput itu sejak benernya sudah dimulai dari saat saya membimbing mahasiswa S1 saya di tahun 96. Kebetulan ketemu mahasiswa yang sama-sama gila, jadi kita nyoba. Tapi begitu ini aduh diledek abis-abisan. Masa profesor bisanya bikin permen ginian lagi buat ngosokin mata kalau ngantuk kan. Atau buat gosok-gosok hidung, dianggapnya dulu kan ada mentol yang buat itu gantinya. Jadi awalnya sih ya challenge sekali karena pertama image kayu putih itu biasanya tidak untuk dimakan. Jadi pertanyaan pertama, aman tidak? Jawaban saya sekarang jadi lebih yakin. Tantangan ya, Prof. Betul, Jadi karena- yang artinya dari bahan mentah yang orang tidak berpikir untuk bisa jadi pangan kan gitu. Betul. Dan itu harus gigih. Iya. Karena kalau kita ikut arus ya Udah. sudah selesai. Selain itu saya dengar ada macak juga yang Iya. kan. Jadi sebetulnya sih base-nya semua saya tetap kayu putih. Oh, kayu putih. Cuman variasinya ya namanya peneliti ya. Walaupun sekarang sudah dipasarkan sejak tahun 2010, kalau kajuput udah lebih lama dan masih ada di pasar. Sebetulnya untuk penelitian kita sudah kemana-mana Bunda. Terutama sejak saya kerjasama dengan Profesor Boy Batiar. Beliau itu adalah dosen FKG UI, dokteran. Ya karena saya juga nggak tahu. Itu ternyata yang kajuput candy itu punya kemampuan untuk menekan mikroba karies, bau mulut, anti sariawan dan seterusnya. Jadi akhirnya saya mencoba meningkatkan kapasitas ya. Jadi si kajuput itu dengan menambahkan matcha, karena kalau di Jepang matcha itu memang dikenal untuk anti karies. Tapi kerjaan saya karena lebih ke arah flavor ya menjodohkan supaya
cocok. Kalau matcha itu berasal bahan dasarnya dari teh. kan? Iya, Ya. betul. Oh, jadi ini perpaduan Iya, antara kayu putih dan teh. sehingga menjadi Satu, pangan yang betul. Permen lagi, permen macam-macam. Jadi itu pengembangan ya. Betul. Yang awal 2000-an itu Tahun 996 kan penelitian, 2010 dia dipasarkan, tapi kita penelitian itu terus jalan terus ya sehingga sampai mengikuti apa sekarang nah yang diminati. mudah-mudahan demikian. Jadi kita cuman ya kembali lagi untuk cari industrinya yang biasanya mereka bilang gini aja udah laku kok. Jadi penelitian sih banyak, termasuk kita nah ini mungkin Bu Ros punya minat banyak karena kita kalau udah umur segini pasti masih kenal jamu ya. Jadi, dan sekarang anak-anak muda juga tren misalnya jamu ini kunyit asam. Nah ini sebetulnya mahasiswa saya sih yang selalu iseng ya sih bagus gitu. Dia campur si jamu itu dengan ramuan kaju put, hasilnya enak bener. Nah ini mungkin saya juga senang kalau itu bisa dipakai. Pertama kita membawa tradisi, kedua petani penghasil rempah itu terus bisa iya mendapat nilai lebih gitu, tidak hanya dijual gitu. Bahan dasar saja ya. Betul. Dalam bentuk mentah ya. Betul.